Dan sebelum kita baca kitab At-Targhib, ada muqaddimah aqidiyah tentang akidah. Yang kita baca adalah kitab Sifat atau Akidah 50. Ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui. Harapan kami semua adalah betul-betul telah mematangkan keimanannya, dibantu dengan kitab kecil ini. Jangan sampai kita urusan keimanan kurang peduli, bisa tersesat nanti. Hendaknya ini sudah merupakan buku kewajiban di rumah setiap keluarga. Karena ada di antara mereka yang tidak sempat ngaji, tapi harus ada bacaannya. Dan juga kalau membeli buku bacaan harus waspada. Karena pada penyusupan akidah. Sementara di saat kita sendiri belum kuat dalam urusan akidah, kemudian bacaannya liar, itulah orang yang mudah tersesat. Maka dari itu kuatkan bacaan buku akidah ini. Harapan kami semuanya memiliki buku ini dan membacanya dengan serius. Harga, ini harga ringan sekali. Seandainya mungkin dibagi semuanya nih. Cuman karena ini penting, begitu pentingnya. Orang beli pulsa setiap bulan berapa itu. Nah, jadi untuk dimurajaah, dimantapkan kembali, diajarkan juga. Saat ini kita masuki sifat yang kedua. Dari sifat-sifat yang harus kita yakini bahwasanya itu dimiliki oleh Allah, itu ada pada Allah, yaitu sifat meyakini Allah adalah maha dahulu. Sifat kita. Yang harus kita yakini bahwa sebagai zat yang menciptakan. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan semuanya, seluruh alam. Maka keberadaan Allah pasti lebih dahulu dari ciptaannya. Tentu yang menciptakan harus mendahului yang diciptakan. Wal awwal wal akhiru. Allah adalah zat yang maha dahulu. Dan Allah adalah maha akhir. Artinya tidak ada pungkasan bagi Allah. Dan tidak ada permulaan bagi Allah. Adanya wajibul wujud, harus adanya. Kalau sebetulnya dengan memahami wajibul wujud, Allah harus ada dalam keyakinan, maka itu sudah selesai. Tentunya adanya ada yang tidak berbatas waktu. Tidak ada permulaannya dan tidak ada pungkasannya. Yang dimaksud sifat qidam Allah adalah adanya Allah tanpa permulaan. Sebab kalau dikatakan Allah berpermulaan, ada mulai adanya Allah, berarti Allah ada yang mengadakan. Kalau kita katakan bahwasanya Allah ada dan dimulai keberadaan Allah dari tiada menuju ada, maka pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengadakan Allah? Kesimpulannya bagaimana? Mungkin mengatakan akhirnya yang mengadakan Allah ada Tuhan, berarti ada Tuhan lagi. Lalu yang mengadakan Allah siapa? Yang mengadakan Allah ada lagi lah, enggak begitu. Itu namanya tasalsul dan itu batil. Harus ada yang maha ada dan tidak diadakan karena maha ada. Dan zat itulah yang mengadakan semua yang selama ini jadi ada, yang semula tidak ada. Maka Allah yang maha ada, keberadaannya tidak berpermulaan. Dan Allah lah yang mengadakan semuanya. Semuanya ini. Akan tapi Allah ada dari dahulu dan tidak ada batas dahulunya. Kita ada dihadapan oleh Allah, ada batas wujud kita mulai dari saat dilahirkan. Rasulullah subhanahu bersabda, an Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah maha ada dan sebelum ada yang lainnya. Karena Allah adalah maha dahulu. Nah, kebalikan daripada sifat ini adalah Allah tidak dahulu. Itu batil. Kalau dikatakan Allah tidak dahulu berarti Allah diadakan, huduts, dan itu adalah batil. Maka jangan kebayang Allah itu berada pada tahun tertentu. Tidak. Allah maha ada dari dulu. Dan tidak ada batas. Dan ini adalah masalah akal. Dalilnya dalil akli. Akal kita nggak bisa menerima bahwasanya sang pencipta ini adalah ternyata diciptakan. Yang menciptakan siapa lagi kan begitu. Tapi orang beriman menggunakan akalnya sampai pada kesadaran yang menciptakan ini harus zat yang tidak diciptakan sebelum tahu namanya Allah. Harus begitu secara akal. Kalau nanti ada yang menciptakan, ada lagi enggak?
Sebab gambarannya tentu harus ada, berhentinya itu di mana. Iya, pulpen yang membuat manusia, membuat ini terus ada rentetan. Tapi pada akhirnya ada yang menciptakan semuanya dan tidak diciptakan. Jadi akal itu bisa paham dengan itu semuanya. Akal cerdas tentunya. Maka dalam pembahasan akidah yang dijelaskan tentang tasalsul, bahwasanya Allah diciptakan oleh Allah lagi, Tuhan lagi itu mustahil. Atau daur. Daur itu adalah Allah ada yang menciptakan. Tapi menciptakan juga ada yang menciptakan. Tapi bukan berarti tasalsul ke atas sampai tidak berbatas. Tidak. Akan tapi ini adalah juga salah. Daur itu begini. Ada Tuhan A, ada Tuhan B, ada Tuhan C. Ini Tuhan palsu maksudnya. Berandai-andai. Jadi bahasanya daur itu Tuhan A itu diciptakan Tuhan B. Dan Tuhan B diciptakan Tuhan C. Dan Tuhan C diciptakan Tuhan B. Tuhan A. Tuhan A, B, C. Tuhan A diciptakan Tuhan B. Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C diciptakan Tuhan A. Itu namanya dur. Itu juga mustahil. Akal nggak bisa nerima. Sebab Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B. Maka A dengan B pasti duluan B dong. A dengan B duluan B. Tuhan B diciptakan Tuhan C, maka C lebih dulu daripada B, karena C yang menciptakan B. Berarti kalau begini, C itu adalah sebelum B. B sebelum A. Tiba-tiba ternyata siapa yang menciptakan C? Yang menciptakan C adalah A. Loh. A ini adalah berikut, karena apa? C menciptakan B, B menciptakan A. Jadi A ini diciptakan, bagaimana A diciptakan oleh B, kok menjadi A menciptakan C? Mustahil. Nah ini adalah pembahasan bagi orang yang berakal begitu mudah. Makanya filosof sampai pada kesimpulan bahwasanya ada sang pencipta yang tidak diciptakan. Cuman karena mereka tidak mengerti, tidak ada bimbingan syariat, sehingga tidak mengerti kalau itu namanya Tuhan atau Allah, itu namanya Allah. Bahkan ada keterbatasan pemahaman mereka sampai mengatakan bahwasanya semesta ini adalah alam ini juga kidam dahulu, dan itu juga sesat. Yang maha dahulu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita meyakini Allah maha ada dari dulu dan tidak berbatas. Tidak ada batas awal. Allah maha ada. Dan tidak ada batas awal, tidak ada batas akhir. Selamanya ada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja masalah akidah. Kita langsung kepada kitab At-Targhib Wat-Tarhib. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-13. An Abi Shuraij Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Shuraij. Abi Shuraih Al-Khuzai qala, beliau berkata, kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu ketika Nabi datang. Berarti ini telah didahului oleh perkumpulan sahabat Nabi. Sahabat Nabi kumpul di masjid, Nabi keluar. Faqala, di dalam hadis ini tidak ada absyirunya, namun dalam riwayat, dalam kalau kita kembali kepada riwayat lain, bunyinya absyiru, begitu. Bergembiralah kalian. Berarti Nabi keluar memberikan kabar gembira. Untuk siapa? Untuk ini. Alaisa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bukankah kalian semua telah bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Qalu bala. Benar ya Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Lah artinya, absiru, kabar gembira ini adalah semua orang yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kabar gembira bagi yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahli iman yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah diberi kabar gembira itu maksudnya apa? Ini ada petunjuk yang menjadikan kita akan sampai pada tujuan. Ibaratnya begini loh ya. Kita ingin pergi ke sebuah tempat. Cuman kita belum tahu tempatnya di mana. Kemudian salah satu dari kita menangkap, tak taunya ada pelang rambu-rambu ke arah tujuan yang kita tuju. Akhirnya Pak, ada kabar gembira nih. Apa? Ada rambu-rambu nih sudah. Berarti kita sudah. Itu ada berapa meternya juga jelas itu. Mana? Itu kelihatan.
Berarti kabar gembira itu adalah bukan selalu hanya bentuk materi, akan tapi sesuatu yang menghantarkan kita kepada kebaikan, kemuliaan. Dan itu adalah sebaik-baik kabar gembira. Ini kabar gembira. Maka Nabi beritahu ini, absyiru, bergembiralah kalian semua. Ini ada kabar gembira untuk kalian. Apa itu kabar gembira? Dikasih tahu oleh Allah. Kamu itu pengen selamat. Nabi memberitahu, kamu pengen selamat. Kamu pengen mulia. Kamu ingin bahagia. Maka ini lo dengar ini. Inna hadzal Qur'an. Nah, ini Quran. Tarafuhu biyadillahi. Ujungnya di tangan Allah. Wa tarafuhu biaidikum, dan ujung yang lainnya di tanganmu. Ingat kita adalah ahli sunnati wal jama'ati al-asy'ariyati. Jangan sampai kalau disebut tangan Allah lalu kebayang di mata dan benak kita tangan Allah. Oh tidak. Bukan seperti itu. Akan tapi kita harus bisa memaknai ini bukan tangan jarihah seperti itu. Tangan yang begini bukan. Itu kan bayangan tentang manusia. Ini adalah sesuatu yang maknawi, bahwasanya Al-Quran itu adalah, makanya dalam riwayat lain, hablun. Pengikat antara kita dengan Allah. Bainallah baina ibadihi. Jadi penyambung antara kita dengan Allah, penyambung. Kalau penyambung itu kan seolah-olah kalau manusia dengan manusia, sambung itu ada pegang talinya sana, pegang tali sini. Ini gambaran untuk menggambarkan. Kalau dengan Allah bukan berarti Allah punya tangan memegang begitu, enggak. Oh, hati-hati. Jadi maksudnya Al-Quran ini dari Allah untukmu, yang membimbingmu untuk sampai kepada kejayaan yang sesungguhnya di hadapan Allah. Makanya kalau engkau berpegang dengan Al-Quran, berarti sudah benar. Kau berpegang dengan keselamatan. Jadi gambarannya seolah ini dipegang oleh Allah, ini dipegang oleh manusia. Ini seolah-olah bukan pegangan tangan begini. Maksudnya kalau manusia dengan manusia, kita tidak mencontohkan Allah. Ada orang memegang satu tali, kita pegang di ujungnya, lalu kita pegang kuat, kita akan dibawa ke tempat yang benar. Cuman kalau dinisbatkan kepada Allah nggak bisa seperti ini. Maknawi Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu peganganmu kalau pengen selamat. Pegangilah Al-Quran karena Al-Quran itu dari Allah yang menciptakanmu, yang maha tahu tentang dirimu. Maka di dalam Al-Quran adalah petunjuk keselamatanmu. Jadi Al-Quran itu di dalamnya adalah petunjuk keselamatanmu. Dan Allah yang lebih tahu tentang kamu. Ya gambarannya, kalau kita sudah tidak mau menggunakan aturan yang dibuat Allah, pasti rusak ini. Mungkin gambarannya kalau dengan sesama manusia ya. Ada sebuah perusahaan mobil. Itu sudah memberikan peraturan bahwa mobil ini bahan bakarnya adalah bensin, oli gini. Anda harus patuh dong. Dengan buku petunjuk di dalam menjaga, merawat mobil. Kalau Anda ijtihad dengan kemauan Anda ya kacau. Lalu Anda bilang, aku kan senang tegan, saya ganti deh, nggak usah pakai bensin, saya ganti tegan, ya rusak. Harus patuh. Cara menyalakan bagaimana agar awet terus dan seterusnya. Cara menggunakan seperti apa. Kalau ada tanda merah begini, berarti kamu harus berhenti lalu dikasih tambah oli atau segala macam. Ada aturannya, itu kan motor. Nah yang bisa dipercaya siapa yang buat motor? Nggak usah ngarang. Ini gambarannya. Bagaimana dengan kita? Maka sesungguhnya Allah dengan Al-Quran, Allah lebih tahu tentang makhluknya. Jadi, apa yang Allah turunkan adalah sesuai dengan kebutuhan makhluk. Maka dari itu kalau kita ingin selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, cukup pegang itu. Al-Quran. Tamassaku bihi. Maka berpeganglah dengan Al-Quran. Kalau sudah kamu berpegang dengan Allah, fa'innakum lan tadillu, kau tidak akan sesat. Walan tahliku, dan kau tidak akan hancur. Ba'dahu, setelah itu abadan selamanya. Selagi kita mau berpegang dengan Al-Quran, maka tidak akan sesat selamanya. Ini kalimat besar. Kalimat dahsyat. Akan tetapi, setelah kita memahami kalimat ini, kita harus bertanya, bagaimana sih berpegang dengan Al-Quran yang sesungguhnya? Kita sudah tahu, kalau pengen selamat, berpegang dengan Al-Quran. Itu kan pembahasan di sini. Dan semua orang paham kalimat ini. Berpeganglah dengan Al-Quran kalau pengen selamat. Marhaba, saya berpegang kepada Al-Quran. Setelah itu ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar aku berpegang kepada Al-Quran? Tentu jawabannya juga sangat sederhana. Kau fahami Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Nah, sampai di sini jawabannya sederhana. Akan tapi setelah itu setiap orang berkata, apakah saya bisa faham Al-Quran dengan benar atau tidak?
Nah ini kadang-kadang orang hanya menyeru bahasanya berpeganglah kepada Al-Quran. Itu kalimat besar. Akan tapi orang tidak bisa paham detail. Hanya berkata, berpegang kepada Al-Quran. Kita harus kitabullah, sunnah Rasulullah. Kita, oh ya benar. Tapi gimana saya untuk bisa berpegang pada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW? Saya orang awam baca Al-Quran saja belepotan. Bagaimana saya bicara tentang isinya. Bahasa Arab juga nggak ngerti dan seterusnya. Kalaupun kita ngerti bahasa Arab pun kita tidak ngerti di rahasia di balik kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Makna-makna yang tersembunyi. Hukum-hukum yang dicetus diambil oleh para ulama dari ayat Al-Quran. Kita nggak tahu. Maka di sini kan tamassaku itu berpegang itu maksudnya serius. Kamu berpegang kepada Al-Quran. Berpegang serius. Lah kalau orang serius dalam berpegang itu dengan apa sih? Konsentrasi iya, pikiran iya, tenaga iya, semuanya kita kerahkan untuk memahami Al-Quran. Tidak cukup hanya kita berpegang pada Al-Quran. Apa artinya kalimat itu kalau tidak dilanjutkan dengan pemahaman yang benar? Itu kan kalimat besar saja. Kita harus berpegang pada Quran, hadis. Quran, hadis. Untuk paham Quran, hadis gimana? Apakah setiap orang tidak masuk Islam langsung dia ngerti Islam, langsung kasih Quran, kasih hadis Nabi, suruh baca langsung bisa? Enggak. Maka untuk disebut sebagai orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis dengan benar adalah berpegang melalui atau mengikuti petunjuk para ulama-ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga kepatuhan kita kepada ulama itulah hakikatnya berpegang kepada Al-Quran. Jadi jangan salah. Makanya ada penyelewengan di sana. Orang berpegang kepada para ulama disalahkan. Kita tuh perlu Al-Quran. Innalillah. Memang ulama nggak pakai Al-Quran atau bagaimana? Kenapa Imam Qala Syafi'i, mana Rasulullah, mana Al-Quran? Ajib. Memang Imam Syafi'i nggak pakai Qala Allah, kalau Rasulullah atau bagaimana? Jadi memang di akhir-akhirnya ada kecongkaan. Hanya tadi melihat berpegang pada Al-Quran. Tapi tidak mengerti bagaimana cara berpegang. Memahami lafaz Al-Quran. Yang kaya makna. Al-Quran kaya makna. Jadi benar, kita harus berpegang kepada Al-Quran, tapi untuk berpegang kembali, menjadikan Al-Quran pedoman tentunya dengan petunjuk orang yang mengerti tentang isi Al-Quran. Dan ini adalah para ulama, bukan asal orang awam nggak bisa. Orang ulama itu, di dalam memahami Al-Quran itu perlu perangkat-perangkat yang banyak. Bukan sekedar orang ngerti bahasa Arab langsung bisa memahami Al-Quran atau tidak. Memang ada ayat-ayat sangat mudah, tapi di balik itu juga ada ayat-ayat yang perlu berpikir dalam untuk bisa memahaminya. Apalagi yang ada hubungannya dengan istimbat hukum, untuk mengambil hukum di balik ayat-ayat yang ada. Ini nggak bisa orang awam. Maka sesungguhnya di saat kita berpegang kepada ulama, itu hakikatnya kita dengan kitab dan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau dalam tradisi kita adalah mengikuti para ulama yang bermadhab, Imam Syafi'i seperti itu, Hanafi, Maliki, Hambali seperti itu. Itu hakikatnya berpegang pada Al-Quran. Ini kita harus dipahami betul. Ada sebagai ini kan ada model-model Khawarij zaman dulu tuh. Pada zaman Sayyidina Ali tuh. Soalnya kita harus berpegang pada Al-Quran. Tapi tidak dengan pemahaman yang benar sehingga menjadi merusak Al-Quran itu sendiri. Bukan Al-Quran tidak akan rusak, tapi merusak pemahamannya. Ya kayak menodai, menjadikan orang merendahkan Al-Quran. Karena kesalahan pola tingkah orang-orang seperti itu. Jadi untuk paham Al-Quran harus melalui para ulama. Jadi kalau bunyinya sederhana, berpeganglah kepada Al-Quran dengan cara ikuti para ulama-ulama yang mengerti tentang Al-Quran. Jika memang dirimu bukan orang yang ulama. Tapi kalau engkau adalah orang yang belajar ilmu, memahami Al-Quran, harus langsung kepada Al-Quran. Maka di sini kita perlu keahlian-keahlian. Mungkin seorang yang mengerti tentang ilmu tafsir dan sebagainya, tapi kadang untuk cetusan hukum nggak mampu. Maka kembali kepada para mujtahidin, para pakar-pakar ijtihad yang memahami permasalahan, kemudian dihubungkan dengan Al-Quran, diambil hukumnya dari Al-Quran. Itu mujtahid. Kita mah tidak terima begitu saja. Maka ini sering kalimat besar, kalimat kebenaran, tapi maksudnya jelek untuk menyalahkan orang. Sampai ini ada orang begitu congkaknya. Dari tadi tuh, Qala Syafi'i, Qala Nawawi. Aina Rasulullah, mana Rasulullah, di mana? Ajib. Memang Imam Syafi'i, Imam Nawawi enggak pakai Rasulullah. Ini kecongkaan dalam beragama. Itu bahaya sekali orang begitu. Dan ini ada model-model begitu pada zaman Sayyidina Ali, orang Khawarij, sampai hari ini. Makanya hati-hati slogan yang sering dipakai sebagian orang, kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Akan tapi ternyata diam-diam anti bermadhab. Anti bermadhab, anti mengikuti ulama. Lalu kita ikut siapa? Memahami Al-Quran dan hadis Nabi kalau tidak mengikuti para ulama.
Ini bahaya dalam hidup manusia beragama. Dalam hidup beragama bahaya. Mengikuti para ulama. Harus harga mati. Mereka belajar dari kecil untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, menelaah syarah-syarah hadis, tafsir-tafsir dan seterusnya. Membaca hukum-hukum yang dicetuskan para ulama melalui istimbat keahlian mereka dalam mencetuskan hukum. Ini sudah luar biasa. Sehingga terkumpulkan buku-buku yang berjilid-jilid, kita tinggal membacanya saja. Tapi ingat, ada orang yang salah dengan kecongkaknya, dikit-dikit Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita nggak perlu dengan perkataan ulama. Ente ini siapa? Termasuk hadis Nabi SAW. Hadis Nabi itu bagaimana memahami hadis Nabi? Ini harus ahlinya. Memang kita berpegang dengan Nabi, tapi harus ada pemahaman yang benar. Caranya harus benar berpegang pada hadis Nabi. Sebab Al-Quran hadis juga ada. Ayat hadis Nabi sudah dibuat, dihapus, mansuh dan seterusnya ada. Sehingga betul kalau Ibnu Wahb bin muridnya Imam Malik mengatakan al-ahaditsu, lihat orang serem Mbak, dengar hadis ini pikir ini kok begitu, ahaditsu, hadis-hadis madillatun, tempat keplesetnya orang, illa indal fuqaha, kecuali orang mengerti istimbat hukum fikih. Jadi kalau orang nggak ngerti hukum, baca Al-Quran sok ngambil hukum, ngerusak dia. Sesatan. Maka ini ada patuh pada ulama. Maka maksudnya kembali kepada sunnah Rasulullah itu adalah kepada kitab Rasul, kitab Allah, kitab Rasul, memahami dengan cara pemahamannya para ulama. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, inilah jangan sampai ya kita gampang tergiur dengan propaganda. Kitabullah sunnah Rasulullah, cara mengikuti kitabullah sunnah Rasulullah harus ada metodologi yang dipatuhi. Dan juga ulama yang telah menguji metodologi tersebut. Cara memahami Al-Quran. Sehingga kan dibahas tentang ilmu tafsir, tafsir hadis, ilmu hadis dan seterusnya. Kemudian ilmu usul fikih untuk istimbat hakam. Dan ini untuk hukum. Itu dikuasai oleh para ulama sehingga menjadilah buku yang berjilid-jilid yang selama ini kita baca. Ya itulah cara kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, cuman ada kecongkaan dalam beragama sehingga menafikan perkataan ulama. Lah ini kedunguan yang luar biasa. Sebetulnya dia sombong, dia mengatakan pendapatku lebih hebat dari dia. Begitu kan. Sebab dia itu ingin memahami Al-Quran dengan bahasa apa? Bahkan pemahaman bahasa Arab yang sangat minim. Setelah itu dia mengatakan tuh hukum yang difahami. Jauh lebih gede kepalanya, otaknya Imam Syafi'i. Nah ini orang mau menandingi orang-orang besar, kesombongannya. Di hari ini ada. Sehingga kalau bermadhab dianggap, wah bid'ah ini, sesat dan sebagainya. Bermadhab maksudnya mengikuti para ulama. Jadi kalau ingin kembali kita kepada kitab Allah dan sunnah Nabi adalah dengan cara ulama, mengikuti para ulama. Hadis berikutnya adalah An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, man akala tayyibah, man akala tayyibah, barang siapa yang memakan makanan yang baik, halal dan sehat. Sebetulnya setiap halal itu insya Allah ya pasti sehat. Kan itu halalan atau tayyiban yang bagus. Wa amila fi sunnatin. Jadi orang perhatian kepada kehalalan dan keharaman. Ini kunci pertama. Di dalam hadis disebutkan man agala tayyiban. Jika engkau memperhatikan apa yang kau makan, hai hamba Allah. Kalau engkau bekerja di mana bekerjamu itu halal atau haram tuh. Modalnya dari mana? Cara kerjamu bagaimana? Benar atau tidak? Kalau tidak segera tobat. Kalau tidak tobat rugi. Ini disebutkan man agala tayyiban. Yang makan makanan baik, tidak dari mencuri, tidak dari berbohong, tidak dari rebutan waris, tidak dari macam-macam kejelekan, tidak. Tapi makannya dari makanan yang halal dan benar. Wa amila fi sunnatin, dan mengamalkan sunnah. Sunnah di sini adalah bukan sunnah yang sebanding atau yang sunnah dari pembagian hukum makruh wajib, bukan. Tapi sunnah sini ada agama secara umum. Sunnah agama Rasulullah. Makanannya halal. Cara hidupnya ngikuti petunjuk agama Rasulullah. Coba. Dimulai dari makanan yang benar memang semuanya. Sebab kalau makanan itu kotor, asad jawarihu sya'amaba. Kalau makanannya haram itu menjadikan anggota tubuhnya maksiat. Mau tidak mau. Kegiring kepada kemaksiatan. Karena dari makanan yang haram menjadikan hati
gelap, penuh dengan noda hitam, gelap, sehingga apa? Menjadi sebab orang melakukan kemaksiatan. Amila fi sunnatin. Nah ini yang pertama makanan halal, kemudian yang kedua berpegang dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aminan nasu bawa'iqahu, kemudian dia menjaga urusan dengan manusia. Wa aminan nasu, dan orang terbebas aman bawa'iqahu dari kejahatan-kejahatannya, kenakalannya, keusilannya, baik lisan atau tangannya. Jika ada orang hidupnya seperti itu, memikirkan kehalalan dalam urusan yang dimakan, bukan halal, kalau sudah makan di sini bukan urusan yang dimakan saja, segala umumnya itu memang manusia perlu makan. Tapi bukan itu termasuk jadi cincin, jam, handphone, mobil, motor, semuanya itu dihitung di situ. Jangan hanya urusan dimakan, yang penting makan halal, ada motor, nyuri mah boleh. Nggak begitu. Masuk di situ. Wa amila sunnatan, menjalankan agama, kemudian wa aminan nasu, bahwa orang terbebas daripada kejahatan dia. Masya Allah. Lihat saja. Nggak ribet syaratnya. Jawabannya apa? Dakhalal jannah, masuk surga. Kurang apa? Luar biasa. Dakhalal jannah, masuk surga. Kan enak. Maka yuk semua dari kita berpikir. Apa yang kita makan selama ini halal. Kalau ternyata pekerjaan kita masih haram, segeralah untuk berniat hijrah. Allah Maha Kasih sesuai dengan kesadaran hati kita di saat memohon, itulah yang Allah akan kasih. Ada orang berdoa tapi nggak nyambung. Maka mintalah, tidak menyadari. Minta, ya Allah, mintalah. Ya Allah, entaskan aku dari pekerjaan yang haram ini, Allah. Kalau kita menutupi keharamannya, Allah juga tahu, percuma. Mending kita ngadu kepada Allah. Kalau Anda mulai merasa sadar bahasanya pekerjaan Anda haram, langsung, ya Allah, aku di tempat yang haram ini. Ya Allah, angkat kami setiap saat, angkat kami. Lihat, Allah Maha Kasih. Tiba-tiba Anda diangkat, dientaskan dari kubang keharaman itu dengan keindahan tanpa Anda sadari. Tiba-tiba Anda sudah hijrah. Anda sudah pindah pada kemuliaan. Mana tadi? Kemudian makanan halal, berpegang kepada agama, dan berpegang kepada agama itu kita ingin membiasakan. Di dalam langkah hidup kita itu langsung kita hubungkan dengan agama. Ya kita terharu, terenyuh dengan seorang ibu. Jualan sayur. Cuman di saat menjelang siang itu sayurnya yang paling atas itu layu. Kemudian dia berkata, kalau saya jual sayur layu itu masih boleh atau tidak sih? Urusan sayur. Perempuan begitu tuh layak jadi orang kaya, karena dia takut haram. Ya nggak apa-apa, yang penting yang beli tahu kalau itu layu kok. Yang nggak boleh adalah yang lalu tutup di bawah, dibungkus, dibohong. Maksudnya kadang-kadang orang itu pertanyaan sepele tapi menunjukkan itu iman yang ada di dalam hatinya. Itu maksudnya menghubungkan. Justru orang-orang ibu-ibu awam di kampung itu dikit-dikit tanya, halal boleh nggak sih begini nih? Haram nggak sih? Dosa nggak sih? Nah itu loh, hendaknya kita lebih dekat dengan hal-hal yang seperti ini, kesadaran ini. Nah, maksudnya berpegang pada agama itu begitu itu. Semua perilaku kita segera kita hubungkan. Ini ada enggak petunjuknya? Jangan-jangan haram yang aku lakukan, jangan-jangan salah. Nah itulah yang orang bakal selamat. Yang repot adalah cuek bebek, ya nggak peduli. Apalagi kadang dekat sama ustadz, sudah ada dekat nanti jadi haram, nah nggak usah lah. Apalagi mau tanya, enggak deh. Wah ini model begitu. Jadi takut dekat sama ustadz, takut diharamkan. Memang ustadz mengharamkan yang halal, enggak ada yang haram dari kemarin, itulah yang diharamkan. Cuma lihat, itu kan batin beriman, nurani keimanan itu. Sehingga kalau orang imannya kuat akan selalu begitu. Bahkan nggak ragu kalau seandainya sesuatu yang selama ini ditekuni tiba-tiba dikatakan haram, dia akan berhenti. Karena apa? Lebih mengutamakan Allah. Lebih mengutamakan akhirat. Nah itulah orang yang namanya berpegang kepada sunnah Rasul dengan agama. Dikit-dikit menghubungkan, boleh enggak, boleh enggak. Nah ini kesadaran kita yang tinggi. Maksudnya kita perlu kepada Allah. Menghubungkan diri kita dengan Allah. Nah ini. Kemudian setelah kita menjaga perilaku kita, apapun ya, sampai pada akhirnya ini orang istimewa makannya, ingin cara sesuai petunjuk agama, minumnya, dan semuanya alhamdulillah ada. Sampai di saat buang air pun cara duduk jongkoknya pun diajarkan. Yang kita ajar kemarin kita belajar dengan anak-anak di sini.
Semuanya ada petunjuknya. Hubungan suami istri ada petunjuk. Ini ada petunjuknya semuanya. Nah kalau sudah ada petunjuknya, ambil petunjuk itu kalau bikin sukses. Itulah nanti orang yang takhalal jannah. Bagaimana maksudnya berpegang dengan sunnah? Yaitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah aminan nasu bawa iqah. Kita tuh orangnya tidak pernah nyakiti orang lain, macam-macam modelnya. Ada orang yang nyakiti orang lain bisa dengan lesannya, dengan perilakunya, dengan kedipan mata. Menyakiti orang. Jadi orang beriman itu nggak ganggu orang lain. Pastikan hidup Anda seperti itu. Seperti kemarin kita singgung, hidup kita jangan repoti orang, hidup kita jangan jadi benalu, apalagi bikin sakit orang, menyusahkan orang. Ini apa ini? Mana ada surga untuk orang begini? Makanya ancaman-ancaman dari Nabi, lihat sesuatu yang menjadikan orang tidak indah itu diancamkan neraka. La yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga orang ngadu domba. La yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga mutus tali persaudaraan. Wah, banyak la yadkhulul jannah, serem Nabi menyebutkan. Dan itu benar, kenapa? Itu orang jahat, busuk hati, orang begitu. Sehingga kalau orang hatinya benar, ahli surga yang berjalan di atas bumi ini, lihat hatinya penuh kasih dengan umat Nabi. Sehingga aminan nasu bahwa iqahu, orang pada merasa aman daripada dia, nggak pernah keganggu dengan lesannya. Kalau bertutur kata dijaga, sopan santun, perilakunya demikian, penuh penghormatan, penghargaan, menjaga. Itulah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Orang pedakilan, dikit-dikit celkat-celkit mulutnya. Mana ahli surga, biarpun katanya tahajudnya 10-an rakaat, umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Ketahuilah urusan dengan manusia nggak benar, nggak baik. Harus aminan nasu bawa yaqah. Menjadilah Anda yang orang lain merasa aman dari gangguan kita. Dakhulal jannata, selalu masuk surga. Ayo perhatikan siapa di kiri kanan kita. Dan orang di kiri kanan pun dia punya hukuk, hak yang berbeda-beda. Tertinggi adalah ibunda ayahanda kita. Bagaimana katanya di surga. Tapi sama ibunya kok cuek. Bahkan kadang membentak. Masya Allah. Ibunya sakit saja, nggak segera mau datang ke rumahnya. Ke rumah ibunya. Kalau sebelum kakak dan adiknya datang. Kenapa? Takut dia yang paling pertama suruh nebus obat neraka itu anak. Sama ibunya pelit. Ini ibunya. Jangan nyakiti ibu, ngomong gak enak sama ibunya. Na'udzubillah. Sama saudara, kadang-kadang bicara tentang waris saja ngangkat suara. Wah ini gak selamat orang itu. Memberhayal masuk surga. Tobat dulu. Termasuk dengan sesama. Orang pemilihan umum saja milih presiden berantem caci maki olok-olokan. Anda ini siapa? Umat Nabi atau bukan? Nabi ngajarin apa sih? Nabi ngajari kamu jangan nyakiti orang. Jangan jelekit omonganmu. Makanya termasuk kami seruan diserukan kepada semuanya. Semoga didengar. Pemilihan tahun depan harus kita lebih berdewasa, bijak. Maka cukuplah, hai tim sukses, sanjung bosmu. Tanpa harus mencaci bos orang lain. Selesai kalau kita punya prinsip itu. Yang repot kita suka caci maki, olok-olokan. Sanjung bosmu sesuai dengan keyakinanmu. Kalau tidak yakin jangan dong, kau dusta. Sanjung bosmu sesuai dengan pemahaman dan keyakinanmu dan jangan caci bos yang lain. Sanjung calonmu, jangan caci calon yang lain. Cukup kalau semua prinsip begini mah indah, beda pilihan akan tapi bisa minum teh bersama. Sebab seorang mukmin harus begitu. Dalam riwayat lain, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang bisa menjaga lesan dan tangannya sehingga tidak menyakiti siapapun dari hamba Allah. Ini ngomongnya celaka-celekit, lesannya termasuk lesan yang ada di sebab ketikan tulis ada kita nulis itu ahadul alqalam ahadul lisana ini. Pena atau ketikan itu salah satu lesan juga. Lihat, kadang komentar seenaknya bikin masalah dan sebagainya. Biarpun katanya mengangkat kebenaran tapi kalau nyakiti orang lain nggak benar, itu adalah kebenaran yang dibungkus itu adalah kebusukan yang dibungkus dengan kalimat kebenaran. Berusahalah untuk tidak menyakiti siapapun. Harus aminal mu'min amunan aminan nasu bawa iqah. Harus Anda memastikan bahwa Anda bisa memastikan bahwasanya aku tidak akan ganggu tetanggaku. Jangan gampang emosi dengan tetangga. Imam Abu Hanifah bertahun-tahun rumah tetangganya bocor. Ke rumahnya. Ditampung pakai timba. Dibuang malam-malam, tidak ingin buang siang hari takut kelihatan tetangga. Baru setelah meninggal dunia tetangganya takziah ngelihat ini air apa ini? Air dari atas. Atas mana? Atas dari sebelah. Loh itu kan rumahku. Iya. Berapa lama? Bertahun-tahun. Tidak berani ngomong. Takut nyakiti tetangga. Kita sama tengah musuhan. Na'udzubillah. Gitu khayal surga-surga. Tobat dulu, benar dulu. Kita sudah waktunya untuk menjadi orang cerdas.
Berusaha untuk menata hati, jangan sampai ada permusuhan, dendam, dengki. Karena permusuhan, dendam, dengki, dan benci menjadikan kita nggak bisa menjaga lisan kita dari nyakiti orang lain. Sehingga tidak akan selamat nanti pada akhirnya. Aminan nasu bawa'iqah. Jadi kita harus kita menjamin saudara-saudari kita yang hidup berdampingan dengan kita, dia akan aman. Tidak akan terganggu oleh kita. Dakhalal jannah, akan masuk surga. Kemudian, An bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW khutbah nasa fi hajjatil wada'i. Nabi berceramah khutbah waktu haji wada'. Di antaranya faqala inna syaitana qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum. Setan sudah putus asa untuk bisa disembah di bumimu. Waktu itu setan berhasil menjerumuskan orang-orang yang ada di sana dengan berhala-berhala. Bisikan-bisikan kepada pembesar, penggede di Mekah waktu itu untuk berhala lalu disembah. Nah, tapi setelah kedatangan Nabi Muhammad hingga bahkan di akhir hayat baginda Nabi, Islam semakin jaya, semakin jaya. Fathu Makkah, setelah Nabi bisa kembali ke Makkah dengan bebas melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk terakhir puncaknya adalah Haji Wada yang diikuti oleh terbesar haji pada zaman Nabi, Haji Wada, dan di saat itulah ini ada setan, inna syaitan ya'is, bosan, setan itu putus asa. Waduh, umat Islam itu kok begini? Putus asa itu waktu itu, bukan berarti setelah itu setan nggak menggoda. Karena lihat begitu, kita aja nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi di saat setan itu melihat orang-orang masuk Islam dengan afwaja berbondong-bondong, mereka seolah putus asa. Zaman itu, biarpun setelah itu menggoda. Walakin lihat, kalau urusan mengeluarkan dari kesyirikan berat. Jadi setan itu mau gelincirkan orang untuk menyembah selain Allah itu berat. Cuma yang gampang apa? Dalam riwayat lainnya, Allah ila hasya alaikum an tusyriku ba'di. Nabi pernah menyebut, aku tidak khawatir kalian menyekutukan Allah setelahku nanti. Walakin hasya alaikum an tuftah lakumud dunya. Aku khawatir kalau dibukakan dunia, kejayaan dunia, fatanafasu fiha, lalu kau bersaing dalam rebutan dunia. Ini yang khawatirkan Nabi adalah berantem karena urusan dunia dan tahta. Urusan kemusyrikan masih sedikit. Orang menyekutukan Allah ada, tapi nggak sebanyak orang yang berantem gara-gara warisan, gara-gara rebutan tahta, gara-gara rebutan tempat toko dan sebagainya. Ini karena dunia, berantem dengan saudaranya. Di sini disebutkan walakin radiyah, tapi setan itu rela, maksudnya puasnya setan, yuta'afi masih wadhalika. Cara menjerumuskan bukan cara menjadikan orang menyembah selain Allah. Apa setan menjerumuskan? Membisikkan kepada hati-hati manusia ini adalah mimma tuhakiruna min a'malikum. Jadi dari sesuatu yang direndahkan dari pekerjaan, dosa-dosa kecil. Ngentengin, cuman begini. Akhirnya karena sudah terbiasa dengan dosa-dosa kecil, sehingga dosa itu kan biarpun kecil kan noda hitam di hati, setitik-titik noda kalau terus-menerus maka bisa akan menutupi, menggelapkan hati. Kalau sudah hati gelap beres kata setan, ente sama aneh. Kamu sama aku kata setan. Setelah dia biasa dengan kemaksiatan. Makanya kita jangan meremehkan dosa-dosa kecil sekalipun. Fahdharu, maka waspadalah. Waspadalah. Jadi insya Allah terjaga umat ini dari kesyirikan. Kalaupun ada tentu. Tapi yang lebih besar ini peringatan. Bahwasanya yang lebih besar manusia itu tergelincir adalah di saat mereka itu meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dengan kebiasaan meremehkan akan berkembang. Terus, karena menganggap dosa bukan dosa lagi. Sehingga dikatakan bahwa dosa sekecil apapun, kalau kita remehkan menjadi gede. Dan begitu juga dosa sebesar apapun kalau kita menyesal dan bertobat akan mengecil, bahkan dihapus oleh Allah. Nah, dalam keadaan semacam itu, kita perlu dong pegangan. Jadi orang saat ini, orang nanti akan berebut bukan urusan menyekutukan Allah, tapi ribut urusan hal sepele-sepele. Bukan hal-hal yang besar seperti kesyirikan, tidak. Lebih banyak berantem tentang selain itu. Maka, fahdharu waspadalah. Tapi ingat, aku masih ingat, inni taraktu fikum, aku telah meninggalkan untuk kalian, agar kalian selamat, untuk selalu kalian berpegang dengan sesuatu tersebut. Sesuatu ini tasamtum, jika engkau berpegang dengan sesuatu tersebut, lan tadillu abada, kau tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata nabiyhi, kitab Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW,
Kita berpegang pada kitab Allah dan kitab dan sunnah Nabi SAW. Jadi intinya kunci keselamatan kita adalah berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan tadi sudah kami sampaikan, cara kita berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah ada harus dengan mengikuti para ulama yang mengerti tentang pemahaman-pemahaman hadis Nabi SAW dan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi, 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Kan saya itu pernah jadi santri, ketika melihat perempuan yang tertutup dan secara tak sengaja terbuka sedikit saja auratnya, itu sedikit meningkatkan syahwat saya. Sedangkan ketika saya melihat perempuan yang memang sudah terbiasa terbuka auratnya, syahwat saya lebih sering tidak naik, alias biasa saja. Nah, kok jadi kebalik? Yang tertutup aurat bisa meningkatkan syahwat saya sedikit, sedangkan yang selalu terbuka hampir tidak meningkatkan syahwat sama sekali. Nah, kalau begitu yang mana yang haram saya lihat? Baik sengaja ataupun tak sengaja. Mohon pencerahannya Buya, semoga Buya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syahwat itu memulai daripada mengajak kita tuh penasaran kepada kemaksiatan. Penasaran kepada kemaksiatan. Kalau sudah mendapatkannya, seolah-olah tenang, padahal tidak. Dia ingin jauh lebih dalam lagi. Di saat Anda melihat wanita yang pakai baju yang tertutup, maka syahwat Anda menggelitik Anda untuk penasaran apa di balik baju itu. Maka disitulah akan bergolak syahwat Anda. Tetapi suatu ketika di saat Anda melihat wanita bajunya sudah seronok, maka yang menggelitik Anda sudah nggak ada lagi. Karena apa? Penasaran Anda sudah hilang. Anda sudah melihat. Yang dulu penasaran sudah Anda lihat. Tapi diam-diam di dalam syahwat Anda ada penasaran lebih dalam lagi. Dari yang tersisa yang tertutup kain itu kayak apa? Terus berkembang. Syahwat itu seperti itu. Nah, ini artinya bukan berarti Anda di saat melihat perempuan telanjang tidak syahwat. Oh, tidak. Ya bohong kan begitu. Ada sebagian berkata, ini gara-gara perempuan ditutup, ini saya bangkit syahwat. Saya melihat perempuan telanjang saja nggak syahwat. Oh, jawabannya adalah, kalau Anda laki-laki normal, lihat perempuan telanjang nggak syahwat, berarti Anda sakit. Sudah. Sebetulnya begitu kan kaidahnya, sederhana. Hanya mungkin karena terbiasa dengan sesuatu yang seperti itu. Ya, sehingga dia akan mencari yang lebih lagi. Karena syahwat. Maka bagi Anda jawabannya adalah semuanya jadi haram. Yang nyata jadi, mohon maaf. Kita itu dilarang melihat aurat bukan di saat syahwat, bukan di saat tidak syahwat saja. Mungkin seorang laki-laki telah tuntas dengan pasangan yang halal, sehingga di saat keluar melihat aurat biasa saja karena sudah tuntas. Bukan berarti lalu boleh melihat aurat, enggak. Tetap saja tidak boleh. Karena pada dasarnya melihat aurat adalah haram, baik Anda syahwat atau tidak syahwat. Mungkin ada seorang hamba yang memang tidak punya syahwat, tetap saja enggak boleh, jangan jelalatan. Gitu loh jadi. Jadi yang harus Anda fahami di dalam bersyariat itu adalah selagi itu haram adalah tetap haram. Jadi yang namanya daging babi itu haram bukan karena di saat Anda itu lagi senang dengan babi. Tidak, biarpun dari awal Anda melihat babi muntah tetap haram bagi Anda. Jadi bukan di saat senang baru haram, di saat ada syahwat baru haram. Enggak, selagi itu sudah aurat dikatakan tidak boleh Anda lihat, maka Anda tidak boleh melihatnya. Itu hanya perasaan sepintas saja seolah-olah jadi biasa. Padahal Anda semakin penasaran. Ingin tahu lebih dari itu, nggak cukup. Mungkin selama itu hanya melihat bagian tubuhnya yang tersingkap sedikit. Sehingga Anda mencari ingin di balik itu. Setelah dibuka semuanya, nggak mungkin berhenti sampai di situ sebetulnya syahwat Anda. Karena ternyata ada yang saya cari lagi, lebih dari itu, dan seterusnya, seperti itu. Sebelum pakar syariah berkata, itu sudah dikatakan oleh pakar-pakar psikolog, melihat aurat itu membahayakan mental, merusak mental.
Sehingga kalau orang biasa nonton film kotor, film porno, lihat yang dia ada di otaknya hanya di alam khayal. Sehingga seorang suami punya istri cantik pun menjadi tidak syahwat lagi, tidak semangat lagi, karena sudah rusak mentalnya. Dan itu merusak beragama juga, sehingga seorang anak bisa syahwat dengan ibunya. Kebalik masanya. Dan kalau sudah syahwat, lihat, padahal kalau bicara mungkin istrinya lebih cantik. Istrinya jauh lebih cantik, akan tapi kenapa dia lebih berdebar di saat urusan dengan perempuan yang haram? Lah kan begitu. Jadi ukurannya adalah gini loh, kalau sudah itu haram, Anda harus jauhi. Bahkan pengakuan seorang perempuan suatu kali mengatakan, iya Bu ya, suamiku padahal lebih ganteng, suamiku lebih hebat. Tapi kenapa di saat saya berurusan dengan laki-laki itu hati saya bergetar? Itulah urusan syahwat, hawa nafsu yang membahayakan. Maka bagi Anda adalah dua-duanya haram. Kalau Anda melihat perempuan kemudian singkap sedikit, sama adalah haram. Karena pandangan Anda tembus di balik kain. Kalau yang sudah melihat terang-terangan sama haram, karena hakikatnya itu adalah haram. Melihat aurat. Jadi seperti itu. Jadi jangan masalah kebalik, oh bukan kebalik. Anda bukan kebalik, bukan Anda tidak syahwat di saat melihat yang telanjang itu, enggak. Ya kan? Bukan tidak syahwat, bohong kalau tidak syahwat. Anda tidak akan minat nanti ke pasangan. Kalau tidak syahwat, Anda sakit. Itu hanya perasaan saja. Karena mungkin Anda sering melihat menjadi biasa. Dulu waktu di pondok kan menjaga. Jadi sekelebat saja langsung menghantam. Tapi setelah di luar Anda sudah dicekoi terus dengan pandangan ini menjadi biasa. Nah, apakah bisa menjadi biasa itu berarti kita sudah menjadi baik? Loh, biasa dengan jelek kok baik kan? Enggak kok. Kita biasa dengan lihat yang tidak baik sehingga menjadi enggak syahwat biasa. Loh, biasa tidak baik. Ini. Jadi ada dalam diri kita tuh penasaran tuh ada. Jadi ada saudara yang penanya dan itu betul, itu akan dirasakan oleh semua orang. Sehingga pengakuan dari seorang suami itu kadang-kadang saya dengan istri saya kenapa kok kurang semangat. Nah, ini. Jawabannya sederhana. Di saat mata kita sudah kita umbar dengan yang lainnya. Kita lihat dengan yang lainnya. Jadi bagi Anda haram dua-duanya. Tidak boleh melihat yang terbuka ataupun yang tersembunyi lalu ada bisa tersingkap. Tersingkap juga tidak boleh. Karena biarpun sedikit yang tersingkap itu adalah aurat haram untuk dilihat. Takutlah kepada Allah. Dan meninggalkan keharaman bukan di saat Anda senang. Biarpun Anda tidak senang pun tetap haram. Tetap haram. Anda tidak menikmati, tetap haram karena itu melihat aurat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, Bu, telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Ini dengan Hendy di Lampung ini. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini saya punya problem masalah rumah tangga, Buya. Sebentar. Anda menyebut kampung Anda ini kampung beneran atau bukan? Kalau kampung beneran, stop dulu. Nanti istri Anda tahu gimana. Gimana, Buya? Kalau Anda menyebut kampung Anda yang sesungguhnya, ini jadi jangan buka aib keluarga. Iya, ini saya di Lampung, Buya. Tapi jangan buka aib keluarga. Ini masalah biasa atau aib celah? Kalau aib jangan dilanjutkan. Masalah perihal rumah tangga, Buya. Ya, boleh. Rumah tangga selagi tidak ada aib rumah tangga mungkin keras kepala Anda atau keras kepala istri dan sebagainya. Tapi kalau aib jangan. Iya, Buya. Karena iya, bakal Buya. didengar istri Anda bakal dengar. Hah? Iya, Buya. Iya. Ini kan, Buya, masalah perihal rumah tangga saya. Buya. Iya. Iya, saya sebenarnya pengen bertemu dengan Buya itu masalah konsultasi ini, Buya. Cuman saya bingung, Buya, bagaimana bisa ketemu Buya langsung gitu loh. Datang. Kalau hanya... Iya, Buya. Kalau memang masalah pribadi tidak ada hubungannya dengan aib, Anda sudah ternyebut nama kampung, maka lebih baik ditunda dong, karena takut nyampe kemana-mana. Iya, ini masalah rumah tangga, perihal rumah Paham, tangga. rumah tangga itu ada masalah, ada celah, aib keluarga atau bukan. Kalau aib keluarga lebih baik Anda tunda. Baik, kalau tidak ada silakan. Buya. Nggak ada, silakan. Iya. Ini begini, Buya, ceritanya. Saya menikahkan tahun 2010, Buya. Iya, silakan. Nah, Buya, di dalam pernikahan saya itu, saya nggak mengerti masalah hukum talak dan rujuk. Jadi begini, Buya, yang saya tahu itu talak itu jatuh itu bila diucapkan talaknya, begitu, Buya. Dan saya pun tidak pernah mengerti apa itu hukum merujuk. Saya nggak mengerti itu, Buya. Terus apa yang terjadi pada Anda? Nah, jadi selama rumah tangga ini, Buya, kami dan istri sering ribut, Buya, dalam rumah tangga itu. Baik.
Terus apa yang terjadi masalah talak? Anda mengucapkan apa? Nah, alhamdulillah Buya, baru setengah tahun ke belakang ini saya udah mulai belajar masalah agama Buya, masalah Alhamdulillah. agama. Nah, jadi Buya selama dari tahun 2010 ke 2000 sampai tahun 2023 ini adalah sering-sering ribut. Tapi alhamdulillah begini Buya, saya pun baru tahu yang namanya kalimat yang sareh, yang kinayah itu baru tahu itu Buya setelah menonton kajian-kajian Buya. Baik. Sekarang apa yang Anda ucapkan biar kami nilai? Belum tentu Anda tahu tapi belum tentu benar pengetahuan Anda. Iya. Jadi begini Buya, yang saya ingat dulu Buya ya, pernah saya memang menyuruh istri pulang, tapi udah lupa itu Buya. Saya pun niatnya pun lupa. Apa niatnya lupa. Itu yang pertama Buya. Baik, lupa. Maksudnya untuk nyerah atau enggak? Ya itu Ibu ya. Saya itu yang tak ini entah saya tuh lupa, benar-benar lupa. Nah, terus yang kedua Buya, pernah ada lagi perselisihan itu, istri minta pulang ke rumah orang tuanya. Terus saya pun mengiyakan, ya saya nggak ada niat untuk itu, nggak ada Buya, cuman ya biar dia tenang apa gimana gitu kan. Tapi hari itu pun kami langsung baikan Buya. Nah terus Buya, yang ketiga ini ingin saya tanyakan Buya. Saya dalam keadaan bingung Buya, jadi doa mengambingkan pikiran saya Buya. Karena saya baru tahu hukum. Anda tidak usah kepikiran. Kalau orang lagi mencerai itu pasti ingat, karena sudah dengan marah dengan ini. Kalau Anda tidak ingat, tidak akan mencerai. Apalagi kalimatnya hanya suruh pulang. Sudah, Anda tidak usah pikirin. Kalau Anda bertanya, jangan dibahas. Anda tidak jatuh cerai, karena Anda cukup nyuruh pulang istri Anda tidak ingat kalau Anda mencerainya. Sebab kalau sudah niat mencerai itu, kerasa betul di hati, karena sudah, nek banget aku dengan dia, pulang kau sana. Nah gitu. Ini kinayah itu hampir tidak ada, hampir tidak terwujud di alam nyata ini kinayah. Sebab biasanya kalau sudah marah beneran langsung keluar cerainya. Apalagi lupa. Orang kalau sudah mau cerai langsung cerai, kau pulang, aku tidak mau dengan kau, begitu biasanya ngomong gitu. Tapi kalau hanya Anda pulang saja ke rumah ibundamu, ya marah aja. Kalau sampai derajat cerai enggak, apalagi Anda tidak ngerti itu semuanya. Anda tidak ingat sudah. Karena Anda tidak ingat niatnya, Anda masih ingat waktu nikah kan? Anda ingat waktu nikah? Buya Afwan nampaknya terputus. Baik, karena Anda waktu ingat masih nikah, sudah pasti Anda nikah. Lalu Anda tidak ingat kalau Anda niat mencerai, sudah. Maka hukumnya Anda masih suami istri, selesai. Yang kedua, Anda suruh, dia minta izin pulang aja, kemudian Anda izinkan. Ya pulang nggak apa-apa lah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hanya Anda saja yang ngenes di rumah. Ya Anda aja cerai, jangan enggak. Anda mengizinkan istri Anda pulang, ya sudah pulang. Anda tidak ada niat mencerai, sudah. Biasa ini kena was-was ini, biasanya dengar sepintas-sepintas keterangan dari Ustadz. Ada sebagian Ustadz itu menyeramkan juga, terlalu begitu, akhirnya orang jadi salah paham. Enggak. Pertama Anda menyuruh pulang istri Anda pun tidak ingat apakah ada niat atau tidak ada. Maka aslinya nggak ada niat, menyuruh pulang saja kok. Yang kedua adalah, istri Anda minta izin pulang lalu Anda izinkan. Ya Anda apa-apa, diizinkan kok. Pulang, biarpun marah. Cuman yang ketiga ini adalah harus Anda jangan ribut-ribut lagi, tidak enak. Ada manusia itu kadang-kadang unik banget. Si suami istri ribut terus anaknya 9, ini gimana? Anda harus tahulah, hidup yang enak, jangan begitulah, jangan ribut terus, ya. Saling memahami, saling memaafkan. Makanya kayak tadi aja ini, dalam hadis ini kan kita belajar, jangan nyakiti orang lain. Orang lain aja nggak boleh nyakiti, apalagi istri. Suami gombal nih, ngomong celekat-celekit, istri model apa, ngomong celekat-celekit. Nggak boleh menyakiti pasangan itu. Menyakiti orang lain saja di pasar sana nggak boleh, apalagi nyakiti pasangan. Imannya mana? Islamnya mana? Kecintaan kepada Nabi mana? Makanya, semuanya yang suka ribut di rumah tangganya, apa yang Anda cari? Apakah Anda tidak ingat hadis tadi pelajaran? Orang beriman itu tidak akan menyakiti siapa? Berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, apalagi pasangannya. Dia bandel, badung, dan sebagainya. Kalau dia nggak baik, jangan ikut-ikut nggak baik. Masa balas-balasan. Baik, ini saja insya Allah. Semoga indah semuanya. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Dari jamaah laki-laki 1 orang dan dari jamaah ibu-ibu 1 orang dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mohon izin bertanya Buya. Yang saya tahu kematian itu ada 2 cara Buya yang saya tahu, yaitu husnul khatimah dan su'ul khatimah. Pertanyaannya Buya, orang yang mati dengan husnul khatimah, apakah itu sudah dijamin tidak mendapatkan siksa kubur sekaligus masuk surga, atau belum jelas Buya? Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah Buya? Itu aja pertanyaannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul khatimah itu yang tahu hanya Allah. Kita hanya perlu mengusahakan saja. Dan kita pun juga tidak boleh menilai seseorang itu su'ul khatimah. Hanya karena melihat zahirnya cara mati. Ini kadang-kadang kita cepat nilai orang. Mukanya hitam, su'ul khatimah. Oh enggak. Dia serangan, istilahnya ada jantung dan sebagainya. Maka tampak mukanya hitam. Padahal dia mati dalam keadaan mulia. Karena batin dari dalam yang sakit, syahid dia. Makanya ingat bicara su'ul khotimah, husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah jangan menunjuk ke orang sama sekali. Anda jangan katakan fulan su'ul khotimah, fulan su'ul khotimah. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu waktu malaikat mencabutnya dengan rasa sakit yang ia rasa, bisa saja dosanya dihapus saat itu. Adapun masalah orang sakit meninggalnya dengan kesakitan, bukan berarti dia itu tidak husnul khotimah. Memang sakaratul maut sakit. Sampai sakaratnya Nabi merasakan sakaratul maut. La ilallah inna lil mauti la sakarat. Ada sebagian orang matinya tenang, ada macam-macam. Bukan itu. Akan tapi spesial, ini hanya Allah yang tahu, jangan sok tahu tentang kematian seseorang. Ini kadang-kadang kita begitu mudah menilai. Juga tutup. Bahkan selagi orang itu sudah mati dalam keadaan Islam, tidak ada tanda-tanda keluar dari Islam dan iman, sudah kita husnudzon dia adalah husnul khotimah. Mungkin ada orang mati dalam keadaan bermaksiat. Duh, apakah Anda tahu? Bisa jadi di saat dia bermaksiat, dia berdiri, dia tobat, lalu naik motor, mati dia. Bisa jadi kok begitu. Selagi dia masih ahli iman, sudah cukup seperti itu. Maka jangan menuduh orang lain lah, menuduh orang su'ul khatimah, su'ul khatimah, su'ul khatimah. Nggak bisa. Hati-hati itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kemudian orang yang kalau sudah husnul khatimah itu adalah tentunya mati dalam keadaan Islam, sudah dijanjikan siapapun yang mati dalam keadaan iman, dia akan dapatkan surga. Adapun dosa-dosa yang pernah ia lakukan, ya tergantung. Jika dia sudah habiskan dosanya dengan permohonan ampun waktu hidup, ya mati aman. Kalau belum diampuni semuanya oleh Allah, ya ada cicilan. Belum ada cicilan di dunia, ya nanti di akhirat harus diberesin dulu dong. Tapi bisa jadi Allah Maha Pengampun, lalu mengampuni mungkin sekali itu semuanya. Tapi secara zahir, sekali ada dosa yang belum diampuni, ya kita harus merasakan. Na'udzubillah, maka dari itu, ya mulai hari ini kita sudah harus menyicil dosa kita. Dihabiskan, ampuni ya Allah, ampuni, jangan nambah lagi. Kalau nambah, segera minta ampun kepada Allah. Sampai husnul khotimah. Sampai meninggal dalam keadaan Islam dan Allah ampuni dosa kita. Jadi, biarpun orang dalam keadaan muslim, mukmin itu namanya husnul khotimah. Apakah mungkin diseksa di alam barzah? Diseksa di neraka? Mungkin. Karena masih ada dosa-dosa yang belum diberesin. Makanya, kalau nyicil di dunia saja, jangan di akhirat. Di akhirat itu pedih, seksa alam barzah. Nyicil dosa, Bu, Pak. Nyicil, makanya sekedar dicatat dosa-dosa kita, diingat nyicil. Nyicilnya gampang dengan Allah, cukup kita menyesal, menangis, istighfar, beres. Nggak pakai siksa di neraka. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi orang husnul khotimah? Almar'u mata ala ma'asya alaihi. Ala ma'asya, orang itu mati biasanya seperti dari kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaan kita adalah dengan iman kebaikan, ya insya Allah matinya di situ. Makanya, titi jalan kebaikan. Biasakan hidup Anda dengan Allah dan Rasulnya. Biarpun kelihatannya Anda berkiprah dalam urusan dunia. Bukan berarti Anda harus itikaf terus di masjid. Bukan berarti Anda harus itikaf terus di masjid. Lalu siapa yang bekerja? Akan tapi jadikan hidup Anda dengan Allah. Maka dimanapun Anda berada, selagi Anda sambungkan hati Anda dengan Allah, itu nanti husnul khotimah. Anda bekerja cari duit kelihatannya. Lagi ngitung duit. Kelihatannya kerut kening ngitung perhitungan duit. Rupanya di ujung hitungnya ini adalah aku ingin segera menyelesaikan masjid yang di sana. Oh, fakir miskin di sana. Pesantren yang di sana. Mati mulia kok. Kelihatannya ngitung duit. Yang penting hati Anda itu loh. Kelihatannya di masjid, tapi kan tidak boleh tahu suul khotimah. Kelihatannya di masjid. Masya Allah, kelihatannya di masjid, sholat. Matinya di masjid kelihatannya. Cuma di dalam hatinya, saya nanti keluar dari masjid, lihat orang pada lihat saya sudah itikaf 4 hari. Mereka bakal menganggap saya ini wali. Mati di situ, niatnya jelek, katanya sholat. Jadi urusannya kita urusan hati yang benar. Ingat, jangan Anda menuduh orang lain su'ul khatimah. Tapi berusahalah. Untuk menjadi ahli husnil khatimah adalah kita menjaga istiqomah dalam kebaikan. Di sana disebutkan para ulama sebab-sebab su'ul khatimah banyak. Akan tapi sederhana. Bahwasanya membiasakan kita dengan kebaikan. Kalau bersalah segera minta ampun kepada Allah, maka ia akan diberi oleh Allah husnul khatimah ke depan. Segera deh, banyak dosa kita, jangan tutupi. Allah Maha tahu kan? Allah Maha tahu. Segera minta ampun kepada Allah.
Kemudian setelah itu ya, melazimi kebaikan-kebaikan. Lesan kita berzikir. Kalau seandainya mati di mana-mana pun, kapanpun, ya kita dalam keadaan ingat kepada Allah di jalan Allah. Dan hentikan jalan kemaksiatan. Khawatir kita menuju kemaksiatan, mati di saat itu. Wah, ini mau nyuri, naudzubillah, ada yang mau zina, lagi semangat, berhayal, sebagai tabrakan, jeder, kan gak ada yang tahu. Biarpun kelihatannya adalah menuju ke tempat jabek, pada ngelabui. Kan ada orang ingin melakukan kejahatan, ngelabui. Pakai baju yang bagus, islami dan sebagainya. Padahal mau nyuri. Atau mau zina, biar tidak diketahui orang. Menabrak, ya su'ul khotimah. Karena dia berada di jalan kejahatan. Cuman kita nggak boleh nuduh orang. Pokoknya jangan nuduh orang. Bahkan kelihatan orang yang baru mabuk dan baru berjudi pun, selagi ahli iman, bisa jadi waktu di menjelang kematiannya, dia tobat mungkin sekali. Sehingga bicara su'ul khotimah itu pelajaran buat kita, bukan untuk nilai orang lain. Ingat, memahami su'ul khotimah, husnul khotimah, pelajaran buat kita, bukan untuk nilai orang lain. Hei hamba Allah, ketahuilah itu, wallah alam bisawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, Buya telah masuk satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Muhammad di Cirebon. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Saya ibu dari 4 anak. Anak saya ikut kakak. Sebentar, Biaya sekolah di suara ibu kurang sedikit jelas. Sudah jelas, iya. tapi kurang jelas. Oh iya. Saya dari ibu 4 anak. Anak bungsu saya ke kakak, dan ke kakak pun kartu keluarga sudah dipindahkan ke kakak. Nah, kemarin anak saya yang bungsu mau berangkat ke pondok, pengen minta izin ke ibunya. Tapi nggak mau sama kakak. Sebentar, anak Anda? Anak Anda? Iya. Terus ibunya siapa? Saya. Sebentar, saya bingung. Kenapa Anda minta izin ke saya gitu? Diulang lagi Ibu, mohon maaf supaya tidak salah. Anda punya 4 anak? Anak bungsu saya. Iya. Saya cuma bareng. Apa ini? Maksud kakak saya yang ipar sih minta anak saya yang bungsu tuh. Oh, mantan suami? Mantan suami? Bapak atau mantan suami? Enggak, kakak. Nggak ada mantan. Jadi mantan sih sudah terpisah, Bu ya. Baik-baik. Terus kakak Anda? Kakak saya yang minta itu kakak ipar. Kakak Kakak ipar? ipar kan sayang sama anak saya. Kakak ipar saya itu laki-laki. Nah, minta anak bungsu saya itu untuk ikut kajian semua biaya dan apapun sampai sekolah nanti dari beliau gitu. Dia meringankan beban saya. Baik. Nah, kemarin anak saya yang bungsu itu ke pondok. Tapi saya minta izin ke ibunya dulu. Ibunya Anda? Anak saya? kakak. Sebentar. Iya, saya. Baik. Nah, kakak Baik. itu yang kakak perempuan saya, yang kakak kamu kan perempuan. Anak kakak saya itu nggak boleh. Kenapa? Jadi besoknya saya langsung ke pondok anak agar ketemu biar batin dan jiwa dia tenang. Gitu. Nah, pas ketahuan anak saya yang sekarang diantar sama anak sulung bikin status, ketahuan saudara. Akhirnya kakak saya nggak terima. Baik, paham. Saya nggak terima. Nah, akhirnya kan ribut tuh Bu ya. Anda dengan kakak ribut? Ya. Saya diam. Taib. Ngomongnya ke anak. Anak buduk sulung Anda. Anak. Taib. Baik, paham. Ke anak sulung. Terus? Saya paham sudah. Nah, saya harus bersikap bagaimana Bu ya? Anda, baik, saya paham. Harus diambil lagi atau gimana? Saya paham, saya sudah ngerti langsung, saya paham bahwasanya Anda bersyukur. Itu sebetulnya masalah cinta dan kecemburuan. Anda bangga. Kakak Anda itu mencintai anak Anda. Sampai cemburu kalau dia ketemu dengan Anda. Itu cinta. Tinggal nanti komunikasi perlu dibangun. Dia ingin maksimal mendidik anak Anda. Menganggap seperti anak sendiri. Sampai di saat ketemu Anda cemburu. Saya paham itu. Anda harus lihat dari nilai ini. Dia nggak main-main mengambil anak Anda itu. Coba nanti diskusi yang baik dengan kakak. Di saat anak tidak ada, Anda ngobrol dengan kakak sendiri. Kak, gak apa-apa, saya terima kasih pada kakak. Kakak telah mengambil anak, dan itu anak-anak kakak semuanya kiri. Ini. Terus Anda yang komunikasi baik dong. Saya paham itu cemburu itu. Itu cinta itu. Jangan dianggapi dengan negatif, lalu nggak boleh ketemu apa saya ambil saja. Oh enggak. Anda mendekat dengan kakak, assalamualaikum, cium tangannya, peluk kakak, makasih kakak ngerawat anakku seperti itu. Terserah kakak mau antarkan pokoknya sampai sukses, nggak ada masalah.
Jadi jangan gampang marahan itu. Cemburu itu maknanya itu beliau cinta. Merasa karena apa? Anda punya kekuatan, Anda ibunya sendiri. Biasa begitu tuh. Anda ibu sendiri pasti menang Anda, maka Anda ngalah. Tapi Anda mungkin ya minta izin kepada kakak karena Anda sudah serahkan. Ini adab. Pun Anda sudah nyerahkan dan beliau membiayai dan Anda perlu juga. Kemudian beliau mencintai, Anda bersyukur. Beliau tidak menyanyiakan kok. Jadi pandang nilai positif bahwa satu, kakak Anda sangat mencintai anak Anda. Maka bersyukurlah pertama. Kedua, maka Anda punya adab tata krama agar semakin indah. Anda pantau dari jauh. Nggak boleh ketemu, nggak ada masalah. Nggak akan hilang. Dan jangan Anda pengaruhi anak Anda. Sampai anak jadi orang alim atau alimah, saya tidak tahu lagi perempuan. Soleh atau soleha. Nanti pada waktunya Anda yang beruntung dan kakak Anda beruntung. Jadi jangan jadi sebab permusuhan, jangan Anda ambil, nanti lihat Anda ambil yang rusak hatinya anak Anda. Mungkin anak Anda sudah merasa dekat dengan Anda, merasa dekat dengan kakak Anda. Lalu Anda retak, dia akan gelisah. Tidak. Anda besok datang ke rumah kakak, cium tangannya, minta maaf atas semuanya. Adapun yang Anda dengar, jangan menjadi Anda rusak. Anda hormat, Anda terima kasih pada kakak Anda, setelah itu indah semuanya. Hebat. Anak Anda punya ibu dua. Anda sebagai ibu kandungnya, kakaknya ibu yang merawatnya. Istimewa, punya ibu dua, mah enak di kedepan hari. Ya, seperti itu. Jangan marah, jangan diambil. Wallah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, olahraga itu kan menjaga kesehatan tubuh kita. Pertanyaannya, apakah gerakan sholat dan membaca Al-Quran, walaupun membaca Al-Qurannya itu masih terbata-bata, apakah itu termasuk olahraga yang menyehatkan jasmani dan rohani kita? Syukron Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga itu akan sehat sesuai dengan petunjuk. Ada orang jantungnya sudah parah mau olahraga, tambah mati, bunuh diri dia. Jadi ada aturannya dilihat. Nah, adapun saya bikin contoh yang lebih mendekati dengan model olahraga. Tawaf, kalau Anda tawaf niatnya jangan niat olahraga. Nanti ya pahalanya jadi nggak ada. Anda niatnya tawaf, nanti Anda akan dapat sehat karena di dalamnya ada gaya olahraga. Jangan niat sholat, saya niat olahraga. Bukan begitu. Niat sholat karena Allah. Nanti Allah akan beri kesehatan di balik itu semuanya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik. Ada orang tawaf niatnya olahraga. Loh, kok niat tawafnya olahraga? Niatnya tawaf tapi di dalamnya ada olahraga. Ada kesehatan. Seperti itu. Jadi hendaknya kita lebih ikhlas di dalam niat. Mengarahkan semua aktivitas kepada Allah. Baca Al-Quran. Ini kelihatannya ibu ini sudah kelas tinggi. Satu orang disuruh olahraga. Dia pemalas. Rupanya dia makan terus. Kenapa kok kamu makan terus? Olahraga mulut. Nah ini kacau ini. Olahraga mulut ini. Yang senang makan punya hujah. Disuruh lari-lari, ini ada kamu bagian lari. Kalau saya memang senang makan olahraga mulut. Jadi membaca, mungkin tidak tahu olahraga sisi mana kan ya, urat-uratnya. Intinya begini Ibu, yang solehah, bahwa jangan sampai kita beribadah niatnya apa? Niatnya olahraga, tapi niat ibadah, biarpun bentuknya kayak olahraga, ada ruku, ada sujud dan sebagainya. Biarpun di sana ada ulama atau pakar medis yang membahas tentang keutamaan ruku yang benar, ini adalah bab lain. Tapi jangan berarti nanti Anda merubah niat, saya niat olahraga deh. Mau sholat niat olahraga, ya bukan begitu. Niat sholat karena Allah, bentuknya olahraga. Lah baru kalau Anda niat olahraga, niat ibadah baru benar. Makan niat untuk kuat ibadah. Saya olahraga biar sehat saya untuk bisa ibadah nanti malam tahajudnya kuat. Itu baru benar, jangan dibalik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik Bu ya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Saya hamba Allah izin bertanya. Beberapa teman perempuan saya yang memiliki suami, mereka curhat kepada saya bahwa dia selingkuh dan berzina dengan pria lain. Apa yang harus saya perbuat untuk mereka-mereka, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu bahaya yang sangat luar biasa adalah budaya. Tren yang salah. Na'udzubillah. Jadi ada perselingkuhan itu kadang suatu ketika menjadi tren. Karena berkawan dengan, mohon maaf,
Di sini insya Allah janda solehah semuanya. Ibu yang solehah. Ada suatu ketika, karena dia seorang perempuan yang tidak baik, itu sering membicarakan yang tidak baik. Sehingga perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang biasa tidak baik. Ada semasa wanita yang melakukan berzinaan. Seharusnya dia bergegas menyesal. Cuman rupanya dia punya komunikasi dengan orang lain. Rupanya berbicara tentang hal sisi yang lain. Dan mungkin karena terpengaruh dengan film dan sebagainya. Sehingga menjadi perselingkuhan menjadi biasa. Sehingga Anda yang mendengar itu harus waspada. Kalau Anda tidak ingkar lalu mengingkari kemudian mengajak kepada kebaikan, terpengaruh. Bahkan mungkin dia menyebut dengan bermacam-macam cara karena dia pandai berbicara. Saya di rumah saya punya permasalahan dan sebagainya, akhirnya gini. Dia punya permasalahan serupa, kenapa saya tidak gitu juga? Na'udzubillah. Sehingga banyak perempuan terpengaruh untuk melakukan pekerjaan kehinaan gara-gara mendengar temannya. Maka nasihat kami adalah, jika Anda seorang wanita pernah dengar hal yang demikian itu, Anda bisa membaca. Kalau dia bercerita kepada Anda yang isinya adalah penyesalan dan ingin cari jalan untuk tobat, Anda bisa terus sambung silaturahmi dengan dia untuk mengantarkan. Tapi kalau yang sifatnya mempengaruhi Anda, hati-hati, Anda jangan biarkan, Anda akan terpengaruh. Sehingga tiba-tiba seorang perempuan yang katanya solehah sudah berpikir melihat laki-laki. Sebab biasanya kalau orang sudah terjerumus dalam kehinaan, dia tidak akan mau sendiri dia hina, dia pengen cari kawan. Supaya tidak disalahkan sendirian, dia pengen sudah umum di masyarakat. Ini bisa jadi menjadi satu budaya, na'udzubillah, budaya melakukan kehinaan. Sehingga bisa saja, mohon maaf, sampai ini ada juga informasi, mungkin laki-lakinya sama. Karena hanya mencari kesenangan serupa, hanya semacam janjian. Kehinaan di atas kehinaan. Maka dari itu, wahai para wanita, jaga dirimu. Pria juga semuanya jaga diri, jangan melakukan yang haram, hina. Sebab yang berani melakukan keharaman sekali, baginya 1000 keharaman akan mudah dilakukan. Dan karena hilangnya rasa takut kepada Allah. Dan bagi Anda yang mendengar informasi semacam itu, Anda harus waspada. Bisa saja yang diterobos adalah iman Anda. Diam-diam Anda mendengar, lalu Anda berpikir yang serupa. Karena terlalu sering Anda mendengar. Bahkan bisa saja dia punya trik untuk mengajari Anda agar berbuat yang serupa. Trik yang aman menurut dia, na'udzubillah. Sehingga rusaklah rumah tangga Anda. Sehingga mohon maaf, biasanya mohon maaf. Ini perempuan yang tidak baik, duduk dengan perempuan baik akan terpengaruh. Mengajari yang tidak baik. Baik maksudnya pasangan atau khususnya yang tidak ada pasangan. Janda-janda yang solehah ini semuanya dengar ini. Jangan sampai terpengaruh dengan omongan anak. Karena ada dia punya, kenapa saya bicara tentang ini? Karena sesuatu yang sudah punya pengalaman, orang yang sudah punya pengalaman kadang mudah dibawa kepada pengalamannya. Tapi yang mendengar ini insya Allah di surga semuanya, aman. Itu halal. Apa yang harus Anda lakukan bagi yang mendengar? Pertama, Anda harus tahu dia itu dalam irama apa. Anda harus aromanya ada. Kalau aromanya mempengaruhi Anda, awas, jangan berurusan dengan dia lagi. Tapi kalau aromanya dia tidak mengerti, hanya sekedar cerita, Anda tolong dia. Anda ingatkan dia yang halus, yang lembut, jangan lakukan itu semuanya, kehinaan. Dan ajari untuk menutup aibnya, jangan boleh cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Sebab cerita perzinaan itu, ya di samping tidak diampuni dosanya oleh Allah, mempengaruhi orang. Mempengaruhi loh ya, jangan. Di samping dosanya belum diampuni, dia mempengaruhi orang. Dia orang tampak dengan kesolehannya, kebaikannya, dan sebagainya. Lalu cerita dengan perempuan lain, bahasanya aku melakukan, dan aku menemukan kesenangan dengan ini, aku happy, aku ini. Kepengaruhin orang yang dengar. Kenapa aku tidak juga? Imannya keropos. Bahaya dengar informasi seperti itu. Sehingga ada satu budaya zina-zina. Na'udzubillah, budaya zina. Nah, kalau sudah sama-sama saling mengetahui, ini sampai kunci. Saling menutup, untuk saling meneruskan kehinaan. Baik, bagi Anda adalah jika Anda melihat mencium aroma orang itu mempengaruhi Anda harus putus dengan dia. Kalau dalam irama dia kebodohannya, cerita kepada Anda tolong dia. Anda tolong dengan cara yang lembut, yang indah. Kalau Anda tidak mampu nasihati bahwa kepada orang yang mengerti. Kemudian setelah itu Anda jangan ceritakan juga kepada siapapun. Anda tidak boleh menceritakan aib orang. Kalau ada orang curhat kepada Anda jangan cerita ke siapapun, termasuk pada suami Anda sekalipun. Dan Anda harus makin takut kepada Allah. Karena apa? Diam-diam orang yang pernah melakukan, pernah berselingkuh, bercerita kepada Anda, baik wanita, dia telah membuka celah kehinaan bagi Anda. Anda akan berpikir yang serupa. Biarpun katanya ahli iman. Apalagi di saat bercerita dengan cerita yang tidak ada penyesalan, kadang-kadang menggoda. Hati-hati, zina itu luar biasa. Karena urusan dengan syahwat, bukan yang sekedar orang pengen makan dan sebagainya, ada syahwat di situ. Yang mengerikan. Baik, jadi pertama Anda lihat, kalau dia
irama untuk mempengaruhi Anda harus jauh. Tapi kalau dalam irama dia kebodohan tidak mengerti, Anda harus tolong wajib. Ketiga, jangan ajari dia untuk tidak menceritakan kehinaan kepada siapapun. Khawatir apa? Semakin dia membongkar aibnya, semakin dia putus asa, sehingga susah dikembalikan kepada jalan kebenaran. Dan yakinkan kepada dia, kalau dia tobat, maka Allah Maha Pengampun. Dan ingat, jangan khianat dosa kepada Allah, dosa kepada suami. Hina di atas, dihina di dalam kehinaan lagi. Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni. Semoga Allah menjaga wanita-wanita semuanya. Yang pernah kepleset seperti yang diceritakan, semoga Allah memberikan kesadaran. Allah mengampuni. Allah menambahkan kecintaan kepada suaminya sehingga tidak perlu menengok yang lainnya. Kemudian ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan. Kalau saya ketemu dengan perempuan itu pasti tanya, apa sebabnya engkau terjerumus sampai melakukan zina? Pasti sebabnya adalah komunikasi yang bebas atau nonton film kotor. Karena merasa bahasanya ingin rindu dengan yang lainnya. Na'udzubillah, maka dari itu selalu kami kami ingatkan bahasanya, awas jangan suka nonton hal-hal enggak. Jangan suka guyonan dalam komunikasi dengan lawan jenis. Karena ada syahwat dalam diri kita. Semoga Allah menjaga semuanya. Ingat Allah, takut pada Allah. Kehinaan, haraman. Zina adalah kehinaan. Ada pintu halal, kenapa Anda masuk wilayah zina? Pintu halal mudah, nggak susah. Halal mudah. Siapapun ayo. Halal. Mudah halal. Jangan ragu dengan halal. Siapapun Anda wanita, seumur berapapun Anda. Umur 60 tahun, kalau pengen nikah. Kalau tidak punya salah. Ini adalah masalah kebutuhan pribadi. Jadi kalau masalah urusan syahwat tidak harus urusannya adalah puas dalam urusan hubungan suami istri. Merasa memiliki sudah cukup karena menjadi reda itu syahwat. Tolong halal buka, pintu halal tolong dibuka. Hei para orang tua, buka pintu halal untuk anakmu, jangan persulit pernikahan anakmu. Karena dia bukan sekedar anak, tapi dia sudah dewasa sebagai seorang anak, seorang gadis atau seorang laki-laki. Hei anak, jika ayahmu atau ibumu punya hajat untuk itu jangan larang. Karena dia adalah bukan sekedar seorang ibu, tapi seorang wanita atau pria yang punya hajat pribadi. Ingat, pintu halal harus buka. Sebab ini bukan urusan makan. Orang tidak bisa makan sate, bisa makan lontong. Makan yang lainnya. Tapi ini hajat pribadi. Tolong perhatikan ini. Jangan persulit urusan pintu halal ini. Buka pintu halal seluas-luasnya. Dengan semudah-mudahnya. Hari ini hari rusak. Pandangan sering rusak. Kita sering lihat hal-hal yang tidak pantas. Lihat berlalu seliweran di depan kita. Belum lagi di handphone dan seterusnya. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya hamba Allah izin bertanya. Bagaimana ketika lutut kita yang sakit luka dalam akibat kecelakaan sehingga tidak bisa melakukan sujud dan duduk di antara dua sujud. Tapi pas posisi berdiri kita masih bisa. Jadi apakah kita melakukan sholat dengan posisi berdiri atau duduk dengan kaki menjulur ke depan? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada orang bisa berdiri tapi susah sujud dan duduk. Kalau sudah duduk nggak bisa berdiri bagaimana? Maka diutamakan berdirilah biarpun tanpa sujud. Sholatnya berdiri tok, nggak usah pakai. Jadi orang harus punya ilmu, kasihan suruh dipaksain masuk rumah sakit lagi, patah kakinya nanti. Ya, Anda berdiri saja dulu. Jadi diutamakan berdiri daripada sujudnya. Orang bisa sujud, nggak bisa berdiri. Ada sujud, nggak bisa berdiri lagi kan. Maka lebih baik berdiri biarpun tanpa sujud. Sujudnya hanya sekedar isyarat dengan merunduk sedikit. Jadi utamakan berdiri Anda. Jaga kesehatan Anda. Kemudian kami ingatkan kepada siapapun. Sholat itu gampang, jangan dipaksa. Sebab orang awam itu luar biasanya, orang awam itu sunnah pun dianggap kayak wajib. Ngelipet kaki itu dipikir wajib. Padahal orang bisa saja sholat, kalau kakinya sakit, selonjoran. Kakinya ke depan boleh. Kayak seruku-seruku. Kayak selonjoran ke depan, itu sah saja. Bebas Anda duduk, wahai para orang-orang sakit. Duduk Anda boleh miring sana, miring sini, pokoknya dadanya ngadep ke kiblat. Jangan dipersulit. Mengkeletak patah lagi, masuk rumah sakit nanti. Jadi tolonglah para asatid itu ngajari yang gampang deh. Jadi ada kesunahan-kesunahan. Jadi kalau pertimbangannya antara jika duduk nggak bisa berdiri lagi, kalau berdiri susah duduk, maka utamakan berdiri. Nggak pakai sujud. Sampai begitu derajat sujud. Ya, nggak sujudnya isyarat di saat berdiri. Karena berdiri diutamakan daripada sujudnya itu. Masya Allah. Semoga Allah menjaga Anda yang sakit dapat sehat. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas penjelasan dan jawaban-jawabannya. Baik Buya, tafadhol untuk bisa ditutup dengan doa keberkahan dan pengumuman Buya. Bismillah. Kabar gembira. Tadi hadisnya absyiru, kita kasih kabar gembira. Sebelum kabar gembira, harapannya semoga lapang rezeki semuanya. Yang sempit rezekinya semakin banyak rezekinya. Yang banyak semakin banyak penuh berkah. Yang sudah dulu berderma, dirindukan untuk berderma lebih banyak lagi. Yang belum berderma, bersemangat untuk bisa berderma, untuk keselamatan dan kekayaan di akhirat nanti. Bersama ini kami beri kabar gembira bahwa telah dibuka pendaftaran untuk
memikul bersama pembebasan tanah di Majalengka. Ini kabar gembira yang istimewa ini. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu berapa miliar yang di sebelah ini sudah selesai, kan kita sudah janjikan jangan khawatir, proyek akhirat banyak, kita akan selalu buka proyek-proyek baru. Ini sudah kita buka proyek baru lagi pembebasan tanah di pesantren Al-Bahjah Majalengka. Jadi di Majalengka ada tanah kurang lebih 2 hektar tambahan dari tanah sudah ada, perlu dana kurang lebih 3,5 miliar. Ini belum dibuka ya, jadi belum masuk ya. Tolong nanti setiap minggu ini target kami adalah semoga sebelum Ramadan sudah beres. Amin, jangan ragu lah. Yang ngasih siapa Allah, Allah bisa saja kalau milih Anda besok langsung banyak duitnya. Mau enggak? Amin, gitu. Enggak amin, ya minta sempit terus ini tidur. Baik, insyaallah langsung ini insyaallah sebelum Ramadan kelamaan kayaknya. Pokoknya sebelum Ramadan sudah oke deh. Sudah beres semuanya dan juga pembangunan di atasnya. Langsung saja, ayo. Ini pesantren di Saung Balong. Pesantren ada pesantren Putra dan Putri, di tengah-tengah ada tanah dan kebetulan itu adalah dijualnya pun dijual nilai dakwah. Senilai mestinya bukan 3, akan tapi yang menjual adalah hamba pilihan Allah dengan sangat murah. Artinya harus segera kita beresi dan semoga Allah memberikan kepada yang menjual uangnya menjadi berkah semuanya. Karena jual harga pesantren, harga dakwah. Insyaallah. Langsung saja Anda jangan ragu, jangan ketinggalan dengan rombongan kemuliaan. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-444-1179 atas nama Wakaf Tanah dan Pembangunan Al-Bahjah. Kode bank 451. Atau Bank Muamalat nomor rekening 1390456-456 atas nama Al-Bahjah Wakaf dan Pembangunan kode bank 147. Konfirmasi, barangkali Anda pengen tahu lebih jelas, langsung ke nomor telepon berikut ini, 0811-2222-2422. Kemudian juga ada program orang tua asuh santri berpotensi, calon-calon ulama baginda Nabi, calon pejuang-pejuang handal insya Allah di kedepan hari. Kami ajak Anda untuk bisa ikut andil, biar kita punya bagian, punya saham kemuliaan ini. Sehingga kalau kita kembali kepada Allah kaya raya dengan pejuang-pejuang yang sudah kita siapkan, kita bantu. Maka langsung saja yang ingin bergabung menjadi orang tua asuh, bisa saja Anda mengambil 5 anak, 10 anak, 2 anak, atau 1 anak patungan, bareng-bareng. Yang penting Anda jangan ketinggalan dengan program kemuliaan ini. Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-555-0052, atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451. Informasi, konfirmasi langsung ke 0811-223-4447. Kemudian 0811-223-4447. Kemudian infak center Al-Bahjah ini adalah untuk operasional pondok dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan pondok sehari-hari dan seterusnya. Kita terus berjalan. Air, semuanya. Termasuk makan santri dan sebagainya. Ini adalah dari Anda kebanyakan. Listrik, air, transportasi dakwah dan sebagainya. Dedek bengek. Maka kebutuhannya besar sekali. Pondok ini dengan pondok ini besar sekali. Maka kami ajak Anda untuk bisa bergabung. Kadang kalau infak center sifatnya berlangganan ada. Bergabung anggota seminggu sekali. Terserah berapapun yang Anda berikan. Yang penting hati Anda nyambung. Rp1.000 per bulan. Ya. Karena memang rezeki Anda belum luas. Ya. Yang penting jangan putus Rp1.000. Kalau duitnya lebih banyak, tambah lagi dan seterusnya, jangan putus. Yang belum segera bergabung. Yang sudah bergabung, istiqomahlah. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7200-4292 atau 7400-7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451, konfirmasi ke 0853-1122-2225. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak mengambil yang haram. Halal di mata kami, halal di lisan kami, halal di telinga kami, halal di syahwat kami, ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman, dan siapapun dari kami, ya Allah, yang pernah terpeleset dalam keharaman, kami mohon ampuni dan berikan kesadaran, ya Allah. Ampuni, ampuni, Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Ya Allah. Dari kami semua ini yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal berberkah. Yang sakit sembuhkan,
Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Jauhkan ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, gunjing kami mohon ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Ya ampuni ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang kau hukum gara-gara berbuat zalim pada kami. Dan jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun, ganti dengan cinta dan kasih sayang. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Jadikan kami juru damai di negeri ini, Allah. Yang jauh dari fitnah dan difitnah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.